Hai adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Lobster Julati dan dengan Jacqueline. Nah, pagi ini kami mau ngajak adik-adik untuk bersekolah minggu. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan untuk bersekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu Bapa, sehingga kami boleh mengikuti sekolah minggu, kami boleh menyanyi untuk Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh mengerjakan aktivitas. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus pimpin kami. Tuhan, kami serahkan Tuhan, doa kami Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, kami telah berdoa. Amin. Hari ini kami mau mengajak kita untuk bernyanyi bersama-sama. Kita mau bersyukur pada Tuhan untuk waktu, untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Hati kita mau penuh dengan nyanyian. Kita nyanyikan sebuah lagu, Hatiku Penuh Dengan Nyanyian. Adik, kita tahu Tuhan Yesus itu adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Meskipun tidak kelihatan, tapi Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita mau nyanyikan sebuah lagu, Jalan Serta Yesus. Kita nyanyikan bersama-sama ya, kita pakai berdiri. Samakan gerakannya ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan
Jadi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau buka telinga kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan sebuah lagu, Firman Tuhan Ku Dengar. Baiklah adik-adik sekalian, sekarang yuk kita sama-sama tenangkan hati kita. Kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan ya. Kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata. Ikuti Lause Bobi berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini Tuhan masih beranugerah memberikan kami kesempatan untuk bisa duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berikan kami konsentrasi, berikan kami kemampuan untuk bisa mendengarkan cerita dengan baik hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, di sini siapa sih yang tidak pernah merasakan kesusahan? Siapa di sini yang hidupnya semuanya serba gampang? Lalu saya yakin setiap kita pasti pernah merasakan kesusahan. Ya, entah itu susah mengerjakan tugas ya, entah itu susah untuk belajar, atau mungkin kita lagi bermain ya, permainan game kita sangat susah untuk dikerjakan. Betul ya? Atau mungkin kita pernah merasakan kesedihan ya, dan hati kita terasa begitu susah. Ya, susah sekali untuk bisa merasa bahagia lagi ya. Kita habis marah atau kita habis merasakan kesedihan, susah sekali ya untuk bisa merasakan happy, merasakan bahagia lagi. Nah, adik-adik ya, setiap kita pernah sangat bisa merasakan yang namanya kesusahan. Nah, adik-adik, waktu adik-adik merasakan kesusahan itu, apakah adik-adik bisa percaya kalau Tuhan selalu sanggup untuk menolong adik-adik? Percaya tidak? Waktu adik-adik lagi belajar, lalu tidak bisa mengerti, apakah adik-adik bisa percaya kalau Tuhan selalu bisa menolong? Atau kalau adik-adik sedang menemukan masalah, adik-adik sedang sedih, ya, atau adik-adik sedang dimarahin oleh orang tua, ya, lalu adik-adik tidak tahu harus berbuat apa. Lalu, apakah adik-adik percaya kalau Tuhan sanggup untuk menolong adik-adik? Adik-adik, Lause rasa banyak dari kita bisa sih ya berkata, saya percaya sama Tuhan. Tapi adik-adik seringkali tidak selalu mudah untuk bisa percaya kepada Tuhan. Loh kok bisa ya? Nah, adik-adik,
Sekarang Lause pengen kasih lihat kepada setiap kita satu cerita firman Tuhan. Kalau ternyata memang ya tidak selalu mudah bagi setiap kita orang percaya ya, anak-anak Tuhan untuk bisa selalu percaya. Kita susah untuk bisa beriman kepada Tuhan ketika apa yang kita harapkan itu tidak bisa dilihat oleh mata. Ya, susah untuk bisa percaya. Coba ya, kita sama-sama lihat dulu ya satu bagian firman Tuhan kita hari ini. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan Yesus. Tetapi Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Tuhan Yesus datang ke situ. Maka dengan penuh semangat, murid-murid yang lain itu datang kepada Thomas dan berkata, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi apa yang terjadi? Apakah Thomas percaya? Ternyata Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Wah! Ternyata Thomas ragu. Dia tidak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. 8 hari kemudian, pertemuan yang ditunggu-tunggu terjadi juga. Murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Saat itu semua pintu juga terkunci dengan rapat. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah, adik-adik sekalian, ya tadi cerita tentang seorang murid Tuhan Yesus yang bernama, siapa tadi namanya? Thomas. Nah, adik-adik sekalian, Thomas tidak bisa percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Di cerita tadi kenapa sih memangnya Thomas tidak bisa percaya kalau Tuhan Yesus sudah hidup lagi? Nah, adik-adik ya susah percaya karena memang itu tidak masuk akal. Betul ya, yang namanya orang sudah meninggal ya meninggal, tidak bisa hidup lagi. Tidak pernah di dalam hidup Thomas melihat orang ya sudah mati hidup lagi. Nah, adik-adik
Tapi Tuhan menunjukkan kepada Thomas, ya, kalau dia sungguh hidup. Dan Thomas baru percaya akhirnya setelah dia melihat bukti dari Tuhan. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus berkata jauh lebih berbahagia, ya, jauh lebih berbahagia kepada mereka yang sekalipun tidak melihat namun percaya. Nah, adik-adik, kalimat itu juga Tuhan Yesus mau sampaikan untuk Lause dan adik-adik. Adik-adik di sini semua percaya kepada Tuhan. Kok bisa percaya? Kan belum pernah lihat. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah, selamatlah orang yang bisa percaya kepada Tuhan sekalipun tidak melihat. Kita bisa membaca cerita firman Tuhan dari Alkitab. Ya, kita tahu kebenaran firman Tuhan dan kita percaya. Dan Tuhan Yesus berkata itu adalah iman. Ya, dan kita selamat kalau kita mau percaya kepada Tuhan sekalipun tidak melihatnya. Nah, adik-adik, seperti yang Lause bilang di awal, seringkali kita merasakan kesusahan di dalam hidup. Ya, kita kadang susah untuk percaya kalau Tuhan sanggup menolong. Karena buat kita tidak mungkin. Misalkan, nih ya, kita adalah anak yang misalkan seringkali orang bilang, kamu itu tidak pintar, kamu itu nilai matematikanya selalu jelek, ya, kamu tuh tidak jago matematika, pasti nilaimu jelek, pasti kalau belajar matematika nggak akan bisa. Nah, adik-adik, kalau setiap waktu orang berkata demikian, lama-lama kita jadi benar-benar berpikir, iya, aku memang pasti nggak bisa belajar matematika, nilaiku pasti jelek. Nah, adik-adik, waktu begitu, adik-adik bisa tidak tetap percaya kepada Tuhan? Kalau Tuhan sanggup menolong adik-adik, ya, ketika adik-adik tidak pandai di satu pelajaran, meskipun dunia terus berkata, orang-orang di sekitar terus berkata, kamu itu tidak bisa, kamu itu tidak pandai, ya, kamu nggak akan jago, nilaimu pasti jelek. Tapi adik-adik, maukah adik-adik tetap percaya? Waktu kita mau rajin belajar, kita berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan, kemampuan dari Tuhan. Percaya tidak? Tuhan sanggup menolong. Meskipun itu adalah hal yang mungkin susah untuk kita percaya. Karena mungkin sudah lama kita berjuang, sudah lama kita belajar, sudah banyak orang yang bilang nilai kita jelek, sudah banyak orang yang bilang kita tidak pandai. Tapi maukah adik-adik kita tetap percaya kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup menolong? Adik-adik, berapa susah pun kesusahan kita, ya, mau sesulit apapun keadaan kita, ya, mau kita sedang sakit, ya, atau mungkin keluarga kita sedang kesusahan ekonomi, ya, papa kita usahanya tidak lancar, ya, atau mungkin mama kita usahanya tidak sedang bagus, ya, atau mungkin di rumah kita sedang ada masalah, ya, kita dengan saudara atau orang tua kita sedang bertengkar. Adik-adik, percayakah kalau Tuhan akan selalu memberikan pertolongannya? Sekalipun rasanya masalahnya ruwet sekali, ya, seperti benang kusut rasanya susah sekali. Kita mau tidak tetap berdoa kepada Tuhan dan percaya? Ya, sekalipun susah, sekalipun kita belum melihat pertolongan Tuhan, maukah kita tetap percaya kepada Dia? Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar, ya, dari Tuhan yang sudah bangkit melakukan hal yang mustahil itu. Demikian juga di dalam hidup adik-adik, Lause, dan semua orang. Tuhan sanggup melakukan hal yang tidak mungkin. Tuhan bisa kita percaya. Sekali lagi adik-adik, Tuhan ingin kita belajar percaya. Berbahagialah, selamatlah mereka yang tetap percaya
sekalipun tidak melihat. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa ya, mengakhiri firman Tuhan kita hari ini. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun tidak mudah, sekalipun masalah yang kami hadapi begitu berat, sekalipun banyak kesusahan. Tapi Tuhan, ajar kami, tolong kami, supaya kami tetap dapat percaya sepenuh hati kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jadi setelah mendengarkan firman Tuhan, kita tahu kita harus percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita, tanpa keraguan. Kita nyanyikan sebuah lagu, Percaya Saja. Kita bagi berdiri bersama-sama ya. Baik adik-adik sekalian, sekarang waktunya kita untuk sama-sama mengerjakan aktivitas kita hari ini. Ya adik-adik, yuk kita sama-sama siapkan amplop kita hari ini, amplop nomor 7. Ya, dibuka hari ini tanggal 8 Mei. Ya, ada tulisannya warna biru tua. Ya adik-adik boleh sama-sama buka aktivitas kita hari ini. Baik adik-adik, jadi di dalam amplop kita sudah ada sebuah kertas berwarna merah, ada gambarnya ya, dan juga ada sepasang mata mainan. Nah adik-adik, selain benda-benda ini, Lause ingin adik-adik juga bisa menyiapkan gunting dan juga lem uhu ya. Jadi semuanya disiapkan ya. Nah adik-adik, langkah yang pertama Lause ingin kita sama-sama menggunting ya. Kita gunting gambar hati dan juga tangan yang ada ya. Ada 2 buah tangan dan ada 1 buah hati. Kita gunting mengikuti bentuknya. Oke? Baik adik-adik, kalau sudah menggunting, kita sudah punya 1 buah hati dan juga ada 2 buah tangan. Adik-adik, tangan ini adalah tangan untuk si bentuk hati ini. Jadi adik-adik bisa tempelkan tangannya. Ya adik-adik, jempolnya di atas ya. Jadi kalau tangan terbuka itu jempolnya menghadap ke atas ya, seperti jempol kita ya. Kan kalau terbuka seperti ini ya, jempolnya di atas. Jadi kita usahakan jangan terbalik. Kita akan tempelkan seperti ini ya. Kita kasih lem di belakangnya sedikit, lalu kita tempelkan jadi seperti hati dengan tangan terbuka. Oke? Nah, kalau sudah seperti ini, terakhir ada sepasang mata, kita tempelkan sesuai dengan tempat lingkarannya. Kan ini ada lingkaran untuk matanya, kita tempelkan di sana. Nah, adik-adik ya, lalu setelah ini adik-adik
hari ini kan kita belajar tentang kisahnya Thomas ya. Terus ada ayatnya di bawah ya, tulisannya apa? Kita baca sama-sama ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, dari Yohanes 20 ayat 19b. Nah, adik-adik, jadi si tangannya ini bisa kita lipat nih. Ya, tangannya bisa kita lipat, kita tekan sedikit ya. Jadi tangannya seperti menutupi matanya ya. Jadi kan tangannya cukup panjang ya untuk bisa menutupi matanya. Jadi adik-adik ya, mainan ini bisa jadi seperti boneka kertas kita ya. Tangannya bisa membuka menutup mata ya adik-adik. Jadi waktu tangannya terbuka kita bisa bilang berbahagialah, tangannya tutup ya. Mereka yang tidak melihat namun percaya. Tada ya, buka tutup ya. Jadi dari kartu sederhana ini bisa jadi pengingat kita tentang firman Tuhan hari ini ya. Yaitu apa? Sekali lagi baca ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat ya, tutup matanya namun percaya. Ya. Oke adik-adik, jadi sampai di sini aktivitas kita. Baiklah adik-adik sekalian, sebelum kita berpisah ada beberapa pengumuman ya. Pengumuman yang pertama adalah tentang ibadah minggu depan. Minggu depan kita akan melaksanakan Parents Day ya. Nah adik-adik, untuk Parents Day minggu depan adik-adik kita akan sama-sama beribadah bersama dengan orang tua, dengan orang-orang dewasa di kebaktian umum. Ya, jadi dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai jemaat dewasa dan lansia, kita akan sama-sama ikut kebaktian di kebaktian umum. Jadi adik-adik, untuk kebaktian minggu depan, kalau adik-adik mau hadir di gereja, adik-adik bisa bersama dengan orang tua atau minta tolong orang tua untuk juga mendaftarkan nama adik-adik. Ya, mendaftarkan nama adik-adik supaya adik-adik bisa kebagian kursi, karena jumlah kursi kita sekarang karena pandemi kan, kita sudah new normal, jumlah kursinya dibatasi ya. Jadi adik-adik, jumlah kursi sudah diatur, jadi adik-adik perlu mendaftarkan nama adik-adik terlebih dahulu ya, supaya adik-adik tidak nanti bisa diaturkan kursinya ya. Jadi adik-adik ingat, minggu depan kita akan onsite. Adik-adik bebas datangnya ya, mau KU 1, mau kebaktian umum 1 atau kebaktian umum 2, adik-adik bisa datang bersama dengan orang tua adik-adik ya. Lalu adik-adik, yang kedua adalah tentang seal ya. Lalu saya akan putarkan sekali lagi video tentang seal yang akan kita laksanakan di tanggal 23 sampai 25 Juni mendatang. Apa yang akan terjadi bila kau melempar kerikil ke dalam air? Terciptalah gelombang. Gelombang yang akan terus menyebar ke seluruh permukaan air. Bagaimana jika Allah ternyata menciptakanmu untuk menciptakan gelombang yang dapat menyebar ke seluruh dunia di sekitarmu? Kamu diciptakan dalam gambar dan rupa Allah dengan sebuah tujuan untuk mengikut Yesus, untuk percaya Yesus, untuk mengasihi sesama, untuk mengubah dunia di sekitarmu, untuk menciptakan gelombang. Bagaimana caranya? Bersama dalam ibadah yang luar biasa, sambil belajar kebenaran firman Tuhan yang mendalam, sambil bermain permainan yang menyenangkan, membuat prakarya yang keren, dan senang-senang sambil kita belajar untuk make waves. Ayo segera daftarkan dirimu di dalam Sekolah Injil Liburan GKY Medan tahun 2022 ini. Pendaftaran dapat langsung dilakukan di meja pendaftaran di lantai 1 atau melalui WhatsApp kepada kontak Lause yang tertera di layar. Nah, satu lagi adik-adik, jadi karena minggu depan Parents Day, maka di ibadah sekolah minggu kita tidak ada YouTube dan tidak ada Zoom. Ya, karena kita semua gabung, jadi adik-adik tidak ada ibadah khusus sekolah minggu, tapi nanti adik-adik kalau ibadahnya di rumah, kalau tidak bisa ke gereja, adik-adik ibadah bersama dengan orang tua adik-adik. Ya, nanti Lause hanya akan menyediakan video aktivitas saja.
tidak ada kebaktian karena kebaktiannya bersama dengan orang tua. Ya, kita semua gabung di kebaktian umum 1 dan 2. Jadi adik-adik, ya minggu depan kita gabung sama-sama ya, baik di ibadah onsite maupun online bersama dengan keluarga kita. Ya. Oke adik-adik, ya jadi sekali lagi kita akan ketemu lagi minggu depan di Parents Day ya, jangan sampai lupa. Yuk sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.